CEO miliaran itu dengan wajah tebal datang ke rumah mantan pacarnya untuk numpang makan. Tak disangka malah melihat 4 gelas anak-anak rapi terletak di atas meja kopi. Awalnya dia tidak terlalu memperhatikan, sampai pandangannya jatuh pada 4 boneka beruang di sofa, dan 4 baju anak-anak identik yang tergantung di jemuran. Saat itulah dia mulai curiga. Mantan pacarnya mungkin diam-diam telah melahirkan 4 anak untuknya, 6 tahun lalu. Gadis itu sengaja pura-pura mabuk di bar tengah malam demi bisa hamil. Begitu melihat seorang pria tampan, dia langsung berpura-pura terjatuh ke pelukannya. Keduanya dalam kondisi setengah sadar. Terjadi hubungan yang tak terlupakan. Keesokan paginya, gadis itu tak ingin ada keterikatan lebih jauh, dengan cepat berpakaian, lalu meninggalkan beberapa lembar uang 100 di bantal. Setelah itu dia buru-buru naik pesawat ke luar negeri. Namun dia tidak tahu, pria yang dia permainkan malam itu adalah putra konglomerat terkaya di kota. Dan malam itu adalah pengalaman pertamanya bersama wanita. Saat pria itu melihat uang di bantal, dia merasa sangat terhina. Langsung memerintahkan asistennya untuk mencari gadis itu bagaimanapun caranya. Namun gadis itu pergi ke luar negeri selama 6 tahun penuh. Selama itu dia melahirkan anak kembar 4, 3 perempuan 1 laki-laki. Karena himpitan ekonomi, dia akhirnya kembali ke negara asal dan mulai berjuang membesarkan anak-anak. Untuk mencukupi kebutuhan mereka, dia melamar kerja di sebuah klub eksklusif. Tak disangka di hari pertamanya bekerja, dia justru bertemu langsung dengan sang CEO saat inspeksi tempat. Begitu melihat pria itu, dia langsung menunduk dan berusaha kabur. Namun CEO merasa wajah wanita itu cukup familiar. Wanita itu pun segera mencari alasan untuk menjauh agar tidak dikenali. Namun tak lama kemudian, CEO memerintahkan manajer untuk memanggil karyawan tadi untuk menemaninya minum. Mendengar ini, wanita itu langsung panik, mengira dirinya akan dipaksa melayani pria itu. Tapi setelah berganti pakaian, dia mendapat ide cemerlang. Bersikap jutek agar pria itu merasa tidak puas dan mengusirnya. Begitu masuk ke ruangan, dia langsung melihat wajah yang sangat dikenalnya. Pria yang menjadi ayah dari keempat anaknya. Namun karena khawatir anak-anak akan direbut, dia menahan diri dan tetap merahasiakan identitasnya. Dia bersikap kasar dan arogan. Namun di luar dugaan, CEO malah berkata dia justru suka wanita yang berani dan tegas. Rencananya gagal. Dia pun berkata bahwa dirinya bukan wanita yang pantas. CEO pasti pernah bertemu banyak wanita yang jauh lebih baik. Namun tiba-tiba, CEO bertanya dengan tatapan tajam, "Kemana saja kamu selama ini?" Mendengar itu, wanita itu langsung sadar dirinya telah dikenali. Namun demi melindungi anak-anaknya, dia berpura-pura tidak tahu dan berkata CEO sudah mulai bicara ngaco karena terlalu kaya. Melihat situasi makin sulit ditutup-tutupi, dia buru-buru kabur keluar ruangan. CEO langsung mengejar, karena merasa hubungan mereka tidak bisa dipertahankan. Wanita itu beralasan akan mengundurkan diri. Namun CEO malah berkata pada asistennya untuk membeli klub tempat wanita itu bekerja, lalu memerintahkan manajer, jika besok wanita itu tidak masuk kerja, maka manajer juga bisa angkat kaki. Malam harinya, saat wanita sedang bersiap mencari pekerjaan baru, tiba-tiba dia mendapat telepon dari manajer klub.